Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau menyampaikan homili yang berkualitas, salah satu bahan yang diberikan oleh Monsinyur Adrianus Sunarko, Uskup Pangkal Pinang, ketika para imam diosesan mengadakan retret di bulan Agustus 2022 di Laverna. Salah satu materi yang diberikan Monsinyur kepada kami adalah bagian homili yang berkualitas. Bahannya dari pendapat Paus Fransiskus. Pada bagian ini, materi yang diberikan dekat dengan umat, pesan pastoral, homili yang berkualitas, kesalahan rakyat, misioner, perhatian pada yang di periferi. Berkomitmen untuk membuat homili yang berkualitas. Dalam EG 135 sampai 159, Fransiskus membuat sejumlah pernyataan yang langsung dan tegas tentang imam-imam dan homili _ khotbah. Homili adalah batu uji untuk menilai kedekatan seorang imam dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan umatnya. Homili bukanlah sebentuk kegiatan entertainment. Homili harus singkat dan hindarilah agar tidak menjadi seperti ceramah atau kuliah. Jika homili terlalu lama, panjang, itu akan merusak dua unsur karakteristik dari pelayanan liturgis, keseimbangan dan ritmenya. Mempersiapkan khotbah merupakan tugas yang demikian penting sehingga diperlukan waktu yang dipersembahkan untuk studi, doa, refleksi, dan kreativitas pastoral. Seorang pengkhotbah yang tidak mempersiapkan diri tidak bersifat spiritual. Ia tidak jujur dan tidak bertanggung jawab atas anugerah yang diterimanya. Homili sebaiknya tidak digunakan untuk sekedar mengoreksi kesalahan-kesalahan. Sebaiknya juga tidak digunakan untuk mengajar doktrin. Jangan digunakan untuk menguraikan aneka opini teologis. Jangan pula kita menggunakan saat homili sekedar untuk berbicara tentang berita-berita terbaru. Apa yang esensial adalah bahwa pengkhotbah yakin dan mewartakan bahwa Allah mengasihinya, bahkan Yesus Kristus telah menyelamatkannya, dan kasihnya lah yang membuat, dan kasihnya lah yang selalu menjadi kata akhir. Mempersiapkan khotbah menjadi kesempatan untuk melakukan penegasan rohani, injili yang dikaitkan dengan kehidupan kontemporer. Sebuah ciri lain dari khotbah yang baik adalah bahwa ia bercorak positif. Khotbah yang positif selalu menawarkan harapan, menunjuk pada masa depan dan tidak membiarkan diri terperangkap dalam hal-hal negatif. Kepada para imam yang baru ditabiskan, Paus Fransiskus berkata, "Semoga homili kalian tidak membosankan. Semoga homili-homili kalian menyentuh hati umat beriman karena berasal dari dalam hatimu.
karena apa yang kalian katakan pada mereka adalah apa yang merupakan isi hatimu. Dengan cara itulah sabda Allah diteruskan, dan dengan demikian pengajaran kalian akan menjadi sukacita dan menjadi sesuatu yang mensupport umat Kristus, mengharumkan hidup kalian, akan menjadi kesaksian kalian. Kita ingat di sini akan moto episkopal dari John Henry Nouwen, Cor et cor liquitur, hati berbicara dengan hati. Seorang imam yang baik dapat dikenali melalui cara bagaimana umatnya diurapi. Ini merupakan bukti yang terang dan jelas. Bagi umat kita diurapi dengan minyak sukacita. Hal itu menjadi jelas. Misalnya bila mereka selesai mengikuti misa, mereka nampak seperti orang yang telah mendengar kabar sukacita. Umat kita senang mendengar Injil yang diwartakan dengan hati. Mereka senang bila Injil yang kita wartakan menyentuh kehidupan sehari-hari mereka. Bila pewartaan Injil membawa terang pada saat-saat gelap yang ekstrim. Umat berterima kasih kepada kita karena mereka merasakan bahwa kita berdoa tentang realitas hidup sehari-hari mereka, kesulitan-kesulitan mereka, sukacita mereka, beban, serta harapan-harapan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah menurut pendapat Paus Fransiskus tentang homili yang berkualitas. Semoga Bapak Ibu, kita semua, teristimewa saya, terus-menerus belajar tentang homili, tentang menyampaikan homili. Bapak Ibu barangkali juga sering tugas di lingkungan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kesempatan-kesempatan doa di lingkungan atau kesempatan-kesempatan lain. Kita penting untuk mendengarkan Tuhan, membaca kitab suci, merenungkannya, dan menyampaikannya kepada umat sesuai dengan kenyataan hidup mereka. Sehingga homili sungguh-sungguh menjadi bagian yang menarik dalam kehidupan kita, dalam perayaan liturgi sabda kita, dan juga bisa kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Betapa indahnya kehadiran-Mu.